Baiklah sobat semua, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan di SSC ASN, khususnya untuk riwayat pendidikan jenjang SMA, SMK, MA, atau mungkin juga yang sederajat. Seperti yang kita ketahui bahwa di SSC ASN di sini kita diminta untuk melakukan pengisian riwayat pendidikan mulai dari jenjang paling awal hingga paling akhir ya. Kalau misalkan saya itu dari SD kemudian ke SMP, SMA, kemudian langsung S1, maka di sini ada 4 riwayat tingkat yang saya lewati. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kebetulan di sini saya sudah mengisikan yaitu riwayat pendidikan yang tingkat sekolah dasar ini sudah, kemudian yang SLP sudah. Nah, untuk menambah riwayat yang SMA ataupun juga yang sederajat, maka kita klik tambah ya. Dan asal kita ketahui bahwa setelah kita mengisi ini nanti, asalkan kita belum klik resume pada akhir pendaftar pada bagian halaman resume, kita masih ada menu yaitu untuk mengubah ya. Kita bisa mengubah untuk di sini yaitu pada bagian aksi ini ya, mengubah, diedit teman. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan yaitu menambahkan riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini kita klik tambahkan di sini untuk menambahkan jenjang pendidikan yang SMA teman. Oke, kita sudah klik tombolnya. Kemudian di sini kita tentunya mengacu pada ijazah yang kita miliki masing-masing ya. Nah, ijazah yang kita miliki inilah tingkat pendidikannya. Ini kita pilih, yaitu tentunya kalau SMA itu adalah SMA ya. Nah, SLTA. Kemudian di sini teman-teman silakan disesuaikan dengan ijazah masing-masing. Di sini ada opsi yaitu ada SLTA, kemudian ada SLTA kejuruan, kemudian ada SLTA keguruan. Nah, saya ini adalah SLTA yang biasa, yang umum ya. Saya pilih yang di sini SLTA. Kemudian di sini ada jurusan. Jurusan ini kita bisa ketikkan. Kalau misalkan saya itu di SMA negeri misalkan. Nah, berarti saya mengisikan yaitu SMA gini. Nah, ini ada jurusan-jurusannya. Jurusan SMA itu apakah SMA biasa ataukah SMA yang IPA atau SMA biologi A2, SMA A3 atau IPS, kemudian SMA agama ataukah SMA bahasa. Nah, kita sesuaikan dengan ijazah kita, dan dulu ketika pendidikan itu kita mengenyam pendidikan yang jurusan apa. Kemudian inilah kalau misalkan sekolah umum ya. Kalau misalkan di madrasah itu bagaimana? Nah, kalau madrasah aliyah misalkan kita ketikkan MA, ini juga ada yaitu MA IPA, kemudian MA IPS, kemudian fisika dan seterusnya. Kemudian kalau madrasah misalkan madrasah ketemu enggak? Nah, ini ada madrasah juga kan. Nah, madrasah aliyah. Nah, ini kita sesuaikan. Kemudian kalau misalkan di SMK itu bisa enggak ya? SMK. Misalkan di SMK ini, nah ini kita sesuaikan ya dengan ijazah kita. Nah, karena saya ini adalah berada di madrasah. Nah, saya pilih yang madrasah ya, madrasah aliyah teman-teman. Kemudian di sini dulu ketika saya itu di SMA itu saya memilih jurusan yang IPS ya, A3. Nah, ini misalkan contohnya untuk SLTA, kemudian di madrasah aliyah yaitu di A3 atau IPS. Kemudian untuk nama sekolahnya kita bisa ketikkan ya. Kita ketikkan secara manual yang ada di sini, yaitu di mana? Oke, kemudian ini kita sesuaikan dengan ijazah kita. Oke, kita sesuaikan dengan ijazah teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini yang ada pada ijazah saya. SLTA, kemudian madrasah aliyah, kemudian nama sekolahnya. Nah, kemudian untuk tahun masuknya. Nah, tahun lulus ini berapa? Kita bisa masukkan yaitu tahunnya. Kemudian tahun masuknya ini kira-kira tahun berapa? 2005 dikurangi 3 tahun. Kalau misalkan kita lancar ya, tidak tinggal kelas atau dongkol. Nah, berarti di sini 2, 3, 4, 5 ya, berarti 2002.
kemudian akreditasinya ini apa. Nah, ini kalau misalkan ini ada notifikasi, di bawahnya ini ada keterangan bila akreditasi tidak diketahui, ini silahkan isi dengan tanda strip ya. Nah, karena saya tahu dulunya itu adalah B, misalkan seperti ini, nanti akan saya triangulasi lagi dengan sumber B kita isikan, atau mungkin A, atau mungkin C, dan lain sebagainya. Kemudian tempatnya ini kita pilih tempatnya sesuai dengan level kabupaten kota. Nah, misalkan di mana. Nah, ini ketikkan cukup 3 saja, kalian pilih di manakah lokasinya. Oke. Nanti yang dipilih itu adalah yang muncul di bawahnya ya. Kalau enggak kita pilih yang autocomplete, nanti nggak bisa kita simpan. Oke, saya pilih dulu yang punya saya. Oke, setelah kita masukkan tempatnya, maka kita masukkan nomor ijazahnya di sini. Ini kita bisa lihat di nomor ijazah masing-masing, nomor ijazah kita itu kira-kira berapa. Kemudian di sini kita tuliskan ya pada bagian ini. Dan berikutnya setelah kita mengisikan nomor ijazah disesuaikan dengan ijazah masing-masing, berikutnya di sini kita cek di tanggal ijazahnya. Nah, tanggal ijazah ini tanggal berapa kita isikan, yaitu kita pilih tahun, ini kan 2023 ya. Ini kalau misalkan kita cari seperti ini nanti agak lama ya, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, 2005 misalkan. Oke, kita cari yang 2005. Kemudian kita cari yang bulannya, yaitu bulan berapa. Setelah kita cek bulan, nanti kita pilih yang tanggalnya. Dan selanjutnya di sini kita kasih nama pejabat penandatangan ijazah, yaitu kepala sekolah, berarti nama bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolahnya. Kita isikan sesuai dengan yang tertera pada ijazah, disesuaikan dengan ijazah masing-masing. Oke, nah setelah selesai ini kita klik simpan di sini ya. Kita simpan. Setelah kita klik simpan, maka di sini nanti akan otomatis bisa tersimpan seperti ini, dan juga bisa urut ya. Asalkan kita mengisikannya secara urut, mulai dari SD dulu, kemudian dilanjutkan ke SMP, kemudian dilanjutkan ke SMP dan seterusnya. Nanti insya Allah akan bisa urut teman-teman, mulai dari tingkat jenjang paling dasar hingga paling tinggi, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut selesai. Nah, kalau misalkan di sini ijazah kita itu SLTA atau misalkan paket C, itu kira-kira bagaimana? Nah, untuk paket C ini kita bisa klik di sini kan, tambah, kemudian kita pilih yaitu di SLTA misalkan. Kemudian di sini kalau misalkan paket C, saya pernah mengisi itu dulu ketika pemberkasan itu juga demikian. Kita pilih yaitu SLTA jenjangnya. Kemudian untuk jurusannya ini adalah kita isikan paket C. Nah, seperti ini. Ini adalah kalau misalkan paket ya, paket C. Kemudian nama sekolahnya ini kita isikan berada di PKBM mana gitu ya. Kemudian tahun masuknya ini tahun berapa, kemudian tahun lulusnya tahun berapa, kemudian akreditasinya apa, tempat ini sama, pengisiannya inilah nama pejabat penandatangan ijazah, misalkan nama kepala dinas pendidikan misalkan, ya kita tuliskan namanya. Setelah itu kita klik simpan, maka ijazah paket C kita jenjang SMA ini akan bisa tersimpan. Oke, untuk riwayat yang lain ini silahkan cek video selanjutnya.